Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas pemasaran produk canggih kelas C akan menjelaskan rencana pemasaran kami terkait dengan Gesit. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Andi Rizky, NRP 068, lalu ada Bertonius Frando Haloho, NRP 094, lalu ada Reza Mahendra Putra, NRP 110, kemudian ada Muhammad Radif Zarandika, NRP 117, lalu ada Ahmad Fadila, NRP 120. Nah, bab pertama yaitu pendahuluan. Permasalahan pada perusahaan, subbab yang pertama. Perkembangan teknologi khususnya kendaraan listrik memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang juga didukung dalam upaya pengurangan emisi dari kendaraan bermotor. Salah satu produsen motor listrik di Indonesia adalah Gesit. Gesit merupakan produk hasil kerjasama dari banyak pihak, diantaranya adalah ITS, ITB, UNS, BUMN, dan swasta. Nah, dewasa ini, salah satu permasalahan yang sedang dihadapi oleh Gesit adalah bagaimana mereka bisa bersaing dengan produsen yang terlebih dahulu dikenal masyarakat, atau dalam artian sederhana, bagaimana mereka bisa membangun branding agar mampu sejajar dengan brand-brand ternama lainnya. Secara khusus, motor listrik merupakan produk dengan teknologi tinggi, sehingga harganya cenderung lebih mahal dan masih asing bagi masyarakat Indonesia. Kemudian untuk tujuan rencana pemasaran. Tujuan dari rencana pemasaran ini adalah untuk menyusun rencana pemasaran Gesit dengan berfokus pada analisis internal perusahaan dan eksternal perusahaan, dari penawaran, target pemasaran, strategi pemasaran, hingga bauran pemasaran yang tepat. Untuk batasan dan ruang lingkup, nah di dalam rencana pemasaran ini lebih difokuskan pada produk Gesit yang menggunakan teknologi tinggi dalam motor listrik. Kemudian rencana pemasaran ini dibuat untuk pasar Indonesia yang merupakan negara berkembang serta memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, sehingga pendekatan yang akan digunakan akan berbeda dengan pendekatan negara maju. Nah, rencana pemasaran ini akan dibatasi ruang lingkupnya untuk penggunaan internal perusahaan saja. Nah, untuk hasil akhir yang diharapkan dalam laporan ini berupa rencana pemasaran dan pemodelan pendapatan yang akan direkomendasikan kepada perusahaan yang memproduksi motor listrik dengan nama jual produk Gesit ini. Dengan adanya rencana pemasaran dan pemodelan pendapatan ini, diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai penggunaan media yang tepat dalam mengkomunikasikan produk Gesit kepada masyarakat. Penelitian ini juga akan memberikan pengetahuan mengenai bagaimana pemasaran untuk produk canggih yang baik, khususnya di bidang otomotif beremisi rendah atau ramah lingkungan. Untuk struktur rencana pemasaran sendiri terdiri dari 5 bab utama. Yang pertama yaitu bab 1 terkait pendahuluan, kemudian ada bab 2 terkait dengan kerangka konseptual, lalu ada bab 3 terkait dengan profil perusahaan, kemudian ada bab 4 terkait dengan hasil analisis dan pembahasan. Nah, di bab 4 ini memiliki 3 subbab. Yang pertama analisis pasar, analisis pemasaran, dan analisis keuangan. Dan terakhir ada di bab 5 terkait dengan penutup yang memiliki subbab yakni kesimpulan dan saran. Kemudian kita berlanjut ke bab 2 yaitu kerangka konseptual. Nah, yang pertama terkait dengan definisi pemasaran untuk produk canggih. Dewasa ini dengan adanya revolusi industri 4.0, sektor industri terus mengalami pertumbuhan yang pesat, di mana inovasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh. Pada awalnya, produk yang memiliki basis teknologi tinggi merupakan hasil pengembangan dari produk yang memiliki basis teknologi rendah. Nah, produk berbasis teknologi tinggi tercipta ketika perusahaan memiliki keinginan untuk menjawab kebutuhan dan keinginan dari para konsumen. Produk berbasis teknologi tinggi dikenal juga dengan produk canggih. Umumnya, produk canggih memiliki keunggulan yang sangat luas. Kemudian ada strategi indisipliner untuk memasarkan produk canggih. Produk canggih merupakan produk yang memiliki kemajuan iptek di dalamnya. Dengan adanya kandungan sains dan teknologi, yaitu iptek tadi dalam produk canggih, diperlukan pendekatan yang sesuai untuk merumuskan strategi pemasaran yang tepat bagi perusahaan. Nah, untuk menilai strategi pemasaran yang tepat, perusahaan perlu melihat dari perspektif keilmuan sains dan pemasaran. Rancangan dari Tao and Joshi mengenai terdapat rancangan dari Tao and Joshi mengenai kerangka kerja yang digunakan untuk memandu perusahaan yang memproduksi produk canggih untuk menerapkan perubahan praktis, strategis, dan pemasaran yang memungkinkan untuk dilakukan secara efektif. Kemudian ada pemasaran ilmiah. Tao and Joshi memperkenalkan dua jenis strategi yang bisa digunakan untuk memasarkan produk canggih, yakni
specific science marketing, dan non-specific science marketing. Specific science marketing digunakan untuk mengetahui apakah produk gesit cocok dengan strategi ini. Perusahaan perlu mengidentifikasi terlebih dahulu apakah produk tersebut merupakan radical innovation atau inovasi radikal. Hal ini diperlukan karena specific science marketing merupakan strategi pemasaran yang disarankan bagi produk atau inovasi radikal. Kemudian ada non-specific science marketing. Nah, di dalam strategi ini, gesit perlu memberikan highlight kepada aspek-aspek teknikal dalam produk mereka yang merupakan keunggulan dari produk tersebut. Dalam beberapa kasus, pemasaran ini memberikan kesan eksklusif bagi para konsumen. Kemudian, terkait dengan permasalahan komersial dan pemasaran. Berestova menyebutkan bahwa terdapat 7 pertanyaan penting terkait beberapa aspek produk yang harus dijawab perusahaan sebelum melangkah lebih jauh. Yang pertama, apakah produk atau inovasi yang diproduksi memiliki keunikan? Yang kedua, apakah produk ini dibutuhkan? Yang ketiga, seberapa besar potensi pasarnya? Yang keempat, apakah terdapat catatan bukti bahwa produk yang dihasilkan pernah berhasil? Yang kelima, apakah pengaplikasian produk sudah dilakukan secara maksimal? Yang keenam, berapa lama proyek akan berlangsung hingga produk menjadi sempurna? Dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu seberapa besar potensi konsumennya. Kemudian ada penilaian pemasaran dan teknologi. Terdapat 2 jenis penilaian pemasaran dan teknologi. Yang pertama, Marketing Performance Assessment atau MPA, merupakan salah satu bentuk pengendalian organisasi dengan menggabungkan rutinitas dan prosedur formal yang menggunakan informasi untuk mempertahankan atau mengubah pola berorientasi tujuan dalam aktivitas organisasi. Untuk fokusannya sendiri, MPA ini adalah pangsa pasar, kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta kualitas merek sebagai mediator antara input pemasaran dan hasil keuangan. Lalu ada teknologi assessment. Ini merupakan proses yang mempertimbangkan implikasi perubahan teknologi dalam masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan demi meningkatkan tata kelola teknologi. Nah, di sini tuh ada 4 kriteria penilaiannya. Yang pertama ada sistematis, yang kedua ada luas, yang ketiga inklusif, dan yang keempat mempunyai sumber daya. Selanjutnya ada teknologi adoption life cycle. Yang pertama yakni early market. Inovator adalah sekelompok pelanggan yang tertarik dengan teknologi. Mereka biasa dikenal sebagai antusias teknologi. Mereka adalah orang-orang yang menikmati dari inovasi baru. Inovator membeli teknologi untuk kepentingan mereka sendiri yang tanpa peduli dengan harga. Kemudian ada the chumps. Chumps atau jurang merupakan celah antara pengguna awal dan pelanggan mayoritas awal. Dalam celahnya, butuh bukti bahwa teknologi tidak hanya berfungsi dengan baik, akan tetapi juga dapat bertahan di pasar. Kemudian ada bowling alley, yakni sebuah momentum dan teknik untuk memperluas pasar. Strategi utama untuk menyeberangi jurang adalah mencari ceruk pasar yang membutuhkan produk atau teknologi. Yang keempat ada tornado. Setelah bowling alley, para administrator dan direktur teknologi menjadi tahu tentang hal baru teknologi yang akan datang. Kemudian yang kelima yaitu growth market. Teknologi dikenal oleh pasar dan ada banyak pelanggan yang membuat keputusan, serta para pemimpin pasar diketahui oleh para calon pelanggan. Kemudian yang keenam ada mature market. Ketika pertumbuhan penjualan menjadi benar-benar datar dan perusahaan mengenali kekurangan pelanggan. Yang terakhir adalah declining market, yaitu pertumbuhan penjualan negatif dan perusahaan tidak dapat menemukan lebih banyak kapasitas untuk berinovasi karena adanya teknologi baru yang akan datang. Kemudian ada polusi udara. Polusi udara merupakan sebuah bentuk pencemaran terhadap udara. Untuk sumber polusi udara dapat berasal dari sumber alami seperti gunung berapi dan sumber buatan seperti perbuatan manusia. Untuk zat-zat pencemar udara dapat digolongkan menjadi 3 zat. Yang pertama zat kimia, yang kedua zat fisik, dan yang ketiga zat biologis. Nah, zat pencemar kimia yang paling banyak terdapat di udara adalah karbon monoksida atau CO, sulfur oksida atau SO, nitrogen oksida atau NO, hidrokarbon atau H2C, dan partikular debu yang berasal dari pabrik semen, industri metalurgi, industri konstruksi, dan juga kendaraan bermotor. Kemudian ada transportasi ramah lingkungan. Menurut Pramono, definisi dari transportasi ramah lingkungan adalah transportasi yang tidak membahayakan keselamatan manusia dan lingkungan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan generasi yang akan datang. Salah satu contoh transportasi ramah lingkungan ini adalah motor listrik gesit. Pada tahun 2020, motor listrik gesit sudah dijual bebas di pasaran, serta juga disertai dengan plat nomor serta STNK. Pada STNK-nya masih mirip seperti kendaraan motor pada umumnya,
Akan tetapi bedanya hanya di kapasitas silinder yang tertulis 0002 dan bahan bakar yang tertulis listrik. Serta keuntungan lain apabila membeli motor listrik gesit adalah pajaknya hanya 63 ribuan per tahun. Untuk jumlah unit produksi saat ini adalah sebanyak 50.000 unit per tahunnya. Selanjutnya adalah bab 3 yang akan membahas mengenai profil perusahaan. Baik, selanjutnya ini ada deskripsi singkat dari perusahaan. PT Wika Industri Manufaktur atau WIMA merupakan perusahaan joint venture antara PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi dengan PT Gesit Teknologi Indo yang berdiri pada tahun 2018. Perusahaan ini bergerak di bidang industri manufaktur dan assembling, khususnya di sepeda motor listrik. Dalam pengembangan dan produksi motor listrik gesit, PT Wima ini didukung oleh berbagai sumber daya yang dapat mendukung kelancaran proses produksi dengan memperhatikan standar K3, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan kerja. Sebagai salah satu manufaktur motor listrik di Indonesia, perusahaan ini bertujuan untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk serta pelayanan yang dimiliki dengan tujuan menjadi perusahaan terkemuka di Asia Tenggara, bahkan menguasai pasar sepeda motor listrik di dunia. Di sini ada timeline dari sejarah Gesit. Jadi pertama kali itu Gesit diciptakan atas kerjasama Garasindo dan ITS pada tahun 2018. Kemudian pemerintah menyadari adanya Gesit ini dan mendukungnya dengan memberikan kerjasama antara BUMN, swasta, dan akademisi untuk pengembangan Gesit. Kemudian kerjasama ini mulai terbentuk antara ITS, ITB, dan UNS sebagai perwakilan akademisi. Kemudian PT Wika, PT Line Industri, PT Pindad, dan PT Pertamina serta PT Telkomsel sebagai perwakilan BUMN. Kemudian PT GTI sebagai perwakilan swasta. Setelah kerjasamanya terbentuk selama beberapa bulan, GTI dan Wika mendirikan perusahaan joint venture untuk memasarkan Gesit, yang mana ini merupakan perusahaan Wima. Kemudian pada tahun yang sama, pabrik pertama didirikan untuk memproduksi Gesit dan mulai memasarkannya. Selanjutnya ada visi dan misi dari perusahaan Wima. Untuk visinya, Wima berusaha untuk menjadi perusahaan yang memimpin industri manufaktur otomotif di tingkat nasional dengan produk kendaraan listrik yang superior. Untuk mencapai visi tersebut, misi Wima ada 3. Yang pertama itu mempercepat transisi ke penggunaan energi yang sustainable, kemudian meningkatkan level konten domestik dengan membina supplier lokal secara konsisten, dan yang terakhir menciptakan masyarakat yang menggunakan smart urban vehicle dengan tenaga yang sangat efisien. Di sini ada struktur grup perusahaan dari Wika. Wima sendiri berada di bawah perusahaan Wika Industri dan Konstruksi secara langsung. Next. Nah, di sini ada produk Gesit itu. Di sini sejauh ini Gesit ada 3 varian. Yang pertama itu ada warna putih, kemudian ada warna hitam dan warna merah. Kemudian di sini ada lambang dari produk itu sendiri yang mana dapat dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, berikutnya bab 4 analis dan pembahasan. Yang pertama analis pasar. Ya, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang segmentation, targeting, dan positioning. Dan untuk pertama segmentation. Segmentation ini dibagi 3 menjadi geografis, demografis, dan juga psikografis. Untuk geografis sendiri, Gesit memiliki segmentasi geografi yakni perkotaan atau masyarakat urban. Gesit ini menjadi tepat dikatakan perkotaan karena perlunya fasilitas penunjang seperti tempat untuk mengisi ulang listrik pada baterai. Kemudian demografis, dalam perincian dari keberagaman, Gesit memiliki demografi yang bersegmentasi pada laki-laki atau perempuan dengan kurun usia 25-50 tahun. Dan untuk psikografisnya, itu mengacu pada pola pikir dan pembeli. Jadi segmentasi
psikografis gases sendiri ini orang yang suka pada produk renewable energy dan pecinta ramah lingkungan. Next. Ya, untuk targeting sendiri, Gesit memiliki target pada kota-kota besar dan juga perkotaan yang memiliki mobilitas yang padat dari masyarakatnya. Kemudian positioning sendiri di sini dari kompetitornya yakni NIO, United dan juga VR, Gesit ini berada pada posisi yang strategis karena harganya yang walaupun harga cukup di atas tapi memiliki keunggulan yang sepadan dengan pembanding-banding lainnya. Jadi di sini motor listriknya cukup unggul dibanding dengan pesaing lain. Oke, nah berikutnya ini dari kompetitor yang tadi saya akan menjelaskan tentang detail terhadap kompetitornya. Dari sini bisa dilihat bahwa pesaingnya ini jadi VR dan EU ini mempunyai harga yang bisa dikatakan hampir sama dengan Gesit, walaupun di sini pembandingnya VR ini termasuk murah, tetapi kualitasnya belum cukup baik. Dan dengan dibandingkan dengan NIO, itu harganya di atas Gesit, tetapi Gesit masih mengungguli. Jadi disebutkan secara singkat ini Gesit menjadi motor listrik yang bisa unggul untuk dipakai oleh masyarakat. Ini adalah value proposition desainnya. Dari customer sendiri ini dibagi menjadi emosional, sosial, basic needs, dan juga fungsional. Nah, yang intinya bahwa dari job sendiri, customer ini dari menyangkut pada psikografisnya itu bahwa masyarakat ingin menggunakan produk kendaraan yang bisa menimbulkan dampak positif di masyarakat, yakni ramah lingkungan. Kemudian untuk PENS-nya sendiri ini biaya subsidi masih mahal, terus polusi udara semakin meningkat, lalu kebisingan kendaraan sering terjadi dan juga banyak suku cadang yang harus diperbaiki oleh motor konvensional. Dan untuk gadgetnya sendiri ini buat motor listrik biasanya itu minim suku cadang, kemudian tidak menimbulkan polusi, kemudian biasanya tidak digunakan karena menggunakan listrik dan juga suara yang dihasilkan cukup redam. Dan untuk produk sendiri, gain creators-nya itu menciptakan kendaraan yang ramah lingkungan, lalu mengurangi eksploitasi sumber daya alam, dan juga memberikan dampak lingkungan yang positif. Lalu untuk painkillers-nya itu harga cukup terjangkau dengan kualitas yang terbaik, lalu tahan lama dibanding dengan bahan sejenis, yakni baterai dari gas sendiri, kemudian menggunakan baterai sebagai sumber energi listriknya, dan juga alat mesin mudah diperbaiki. Oke, next. Nah, untuk market trend-nya ini bisa lihat dari data grafik National 2W Cycle Projection dari AISI itu penjualan motor itu meningkat di akhir tahun 2019. Kemudian untuk pertumbuhannya ini banyak meningkat pada sepeda motor listrik. Kemudian di sini banyak kesadaran masyarakat itu mulai bangkit terhadap energi yang terbarukan. Kemudian teknologi sepeda motor listrik itu banyak yang baru di semua negara, dan berdasarkan PP Presiden itu menargetkan pada tahun 2005 ini sepeda motor listrik bisa mencapai angka 2,1 juta unit. Untuk market growth sendiri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Mineral itu menetapkan adanya peta jalan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai hingga 2030 dengan proyeksi potensi yang besar dari dalam negeri. Pada 2021 ditargetkan akan ada 572 stasiun pengisian kendaraan listrik dan 3.000 unit stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum. Dari fakta ini bahwa bisa dikatakan perkembangan pasar ini berpotensi karena menghemat konsumsi BBM sebesar 40.000 kiloliter. Dan kemudian macroeconomic forces. Jadi dari tahun ke tahun itu kebutuhan bensin dan bahan bakar itu selalu meningkat karena peningkatan juga dari kendaraan bermotor konvensional. Kemudian inovasi dalam kendaraan motor dengan mengusung teknologi canggih yang diusung oleh GC sendiri ini dapat membantu mengurangi beban negara khususnya Indonesia dan pemerintah terkait dengan sistem aktivitas subsidi minyak atau bensin. Iya, next.
Untuk selanjutnya ada analisis pemasaran. Next. Nah, untuk yang pertama itu ada 4P. Yang pertama ada produk. Nah, motor listrik seperti yang tadi udah jelasin, motor listrik ini menggunakan tenaga listrik dengan daya motor 5 kW. Sekali pengisian daya motor listrik gesit bisa digunakan untuk berkendara sejauh 50 km. Dan untuk baterainya, ini baterai tunggal dan 100 km untuk baterai ganda. Jenis baterai yang dipakai itu adalah lithium ion 72 volt per 20A. Untuk waktu pengisian biasanya 3-4 jam dan dapat menempuh seperti tadi di atas 50 km untuk satu baterai. Selain itu, garansi baterai ini ada 3 tahun untuk di berbagai tempat servisnya Gesit, dan adapun fitur-fitur unggulan yang dimilikinya seperti double disc brake, transmisi puli, suspensi belakang, monoshock, LED daytime running lights, HID project, headlamps. Next. Untuk price-nya, harga dari motor listrik Gesit ini adalah 28,7 juta. Di sini sebelumnya di Kota Jakarta harganya masih sekitar 27,5 juta. Di sini Gesit melakukan penjualan di berbagai platform seperti ada juga di Otto, di Tokopedia, Otomotif, Otosia, dan lainnya. Selain itu juga sempat kemarin di Solo April terakhir ada potongan harga sebanyak 1,5 juta dan saat itu banyak orang yang tertarik dan akhirnya membeli motor Gesit ini. Next. Untuk yang ketiga place-nya, jaringan produk motor listrik Gesit ini masih belum terlalu banyak. Walaupun sudah memiliki 39 lokasi di Indonesia, Gesit sudah memiliki tempat di Bogor, Kampung Baru Biak, Timika Papua, dan lain sebagainya. Tapi masih ada kekurangan tempat untuk tempat servis dan rutin servis. Next. Untuk promotion ya, Gesit di sini melakukan penjualan tanpa promosi yang terlalu besar. Dikarenakan Gesit di sini masih memproduksi tidak terlalu banyak. PT Wika Industri Manufaktur di Senegal mempromosikan motor listrik Gesit lebih dari 200 orang itu sudah memesan atau mengisi formulir untuk pemesanan motor Gesit ini. Dan setidaknya 200 unit motor Gesit ini akan direncanakan tiba di Senegal pada kuartal ketiga tahun ini. Next. Nah, untuk distribusi produknya, PT Wika Industri, anak perusahaan dari PT Wijaya Karya, mulai memasarkan secara massal motor listrik Gesit pada tahun ini. Ditargetkan dalam setahun ini, jumlah yang terjual itu 60.000 unit. Dan saat ini juga pabrik perakitan Gesit yang berada di Komplek Industri Wika di Bogor mampu memproduksi 250 unit per shift-nya dalam kondisi normal. Kalau satu hari 2 shift jumlah yang diproduksi bakal bisa mencapai 500 unit. Adapun produksi motor Gesit akan dilakukan di pabrik PT Wika Industri di Gunung Putri Bogor dengan kapasitas produksinya 50.000 unit dalam 1 tahun. Motor Gesit ini diproduksi jika ada pesanan atau diproduksi lebih untuk didistribusikan di 39 toko yang sudah ada di Indonesia. Next. Nah, untuk analisis SWOT-nya yang pertama strengths. Desainnya yang ringkas, layak skutik dan konvensional, lampu depan HID proyektornya yang terang, terus ground clearance tinggi dan pakai belt untuk menyalurkan tenaga. Terus selanjutnya ada suspensi yang patut dianjungi jempol, soalnya suspensinya bisa kita lihat juga cukup bagus dan punya 3 metode berkendara, eco yang sangat hemat, urban, dan sport kalau misalnya untuk off-track. Dan harga yang terjangkau dan pergantian baterai diklaim cukup mudah karena gampang diketemuin di berbagai tempat bengkel. Asli bikinan anak Indonesia dan aman digunakan saat hujan walaupun menggunakan listrik. Next. Untuk weakness-nya, perlu pembenahan di fitur pendukungan kemudahannya, karena masih belum banyak tempat servisnya, servis rutinnya. Pilihan warna masih sedikit, baterai dengan jarak tempuhnya itu masih minim, kualitas masih kurang meyakinkan, bagasinya juga masih berukuran kecil, harganya tidak bisa dikatakan murah juga, layanan bengkel dan suku cadang masih belum terlalu merata di berbagai kota, belum memiliki bengkel pribadi di setiap kota. Next. Untuk opportunities-nya, pasar motor masih sedikit dan Gesit sudah memiliki nama dan sudah banyak yang melakukan pemesanannya. Dan selain itu juga peningkatan pembukaan toko dan bengkel ini sangat bisa dilakukan dan bahan bakar yang dapat diisi ulang dengan gampang di berbagai tempat. Untuk trase-nya sudah cukup banyak merek motor listrik lain dengan harga yang lebih murah.
dan spot charger yang masih kurang di berbagai kota. Next. Selanjutnya ada rekomendasi pemasaran. Yang pertama ini ada kepuasan pelanggan. Jadi dalam upaya menciptakan kepuasan di antara para pelanggannya, Wima mencoba menciptakan motor gesit yang mudah untuk dioperasikan dan juga ramah lingkungan. Perusahaan ini juga memberikan garansi 3 tahun dan menyediakan after sale service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Sebagai tambahan, diperlukan penelitian lebih lanjut terkait kepuasan dan apa yang diinginkan oleh pelanggan gesit. Next. Kemudian kualitas yang terlihat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu kampanye motor masa depan. Jadi Wima mengkampanyekan gesit sebagai motor listrik masa depan yang menyediakan desain yang tidak ketinggalan zaman, namun juga ramah lingkungan, serta dapat menjadi kendaraan yang mudah digunakan pelanggannya. Dengan kampanye ini, Wima berharap dapat menciptakan image yang baik di masyarakat. Selanjutnya, before sale service. Jadi sebelum melakukan pembelian, pelanggan diperbolehkan untuk membuat janji dan melakukan test drive terlebih dahulu. Hal ini ditujukan untuk meyakinkan pelanggan bahwa gesit memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah after sale service, di mana untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan, produk gesit dilengkapi dengan garansi selama 3 tahun setelah pembelian dan menyediakan jasa servis motor listrik sehingga pelanggan dapat menservis motor listriknya apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya ada analisis keuangan. Yang pertama kita akan membahas sumber daya keuangan. Jadi gesit merupakan motor listrik yang diproduksi dengan kerjasama dari berbagai pihak yang tentunya memiliki anggaran. Sumber pendanaan gesit sendiri berasal dari 2 sumber, yaitu internal dan eksternal. Dari sisi internal, untuk pembiayaan selama proses riset itu dibiayai oleh ITS melalui Pusat Unggulan Iptek dan Sistem Kontrol Otomotif atau PUI-SKO. Yang selanjutnya disokong oleh Wijaya Karya Industri, dan dari sisi eksternalnya selama riset juga dibantu oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi. Sejak gesit diproduksi secara massal, hampir seluruh pembiayaan baik untuk riset, pengembangan inovasi, sampai perawatan ditanggung oleh perusahaan dalam proses pengelolaan dan pengalokasian dana secara penuh diatur oleh manajemen perusahaan. Next. Yang berikutnya adalah proyeksi pendapatan. Grafik di samping merupakan hasil dari penjualan dan rencana yang dibuat berdasarkan kapasitas produksi gesit. Selama tahun 2019 dan 2020, gesit mencatatkan penjualan 1.000 unit, di mana pada tahun ini memang kapasitas produksi dari gesit sendiri masih 1.000 unit per tahun. Sementara pada tahun 2021 telah dibangun pabrik yang baru yang memiliki kapasitas produksi maksimal itu 60.000 unit per tahun. Jadi rencana penjualan pada tahun 2021 sesuai kapasitas yaitu 60.000 unit. Namun karena kondisi pandemi sehingga terjadi revisi yakni menjadi 40.000 unit. Sementara pada tahun 2022 dan 2023 target penjualan itu kembali menjadi 60.000 unit per tahun. Jadi selama 2019 dan 2020, gesit telah mencatatkan pendapatan sebanyak 18,7 miliar rupiah. Sementara untuk proyeksi pendapatan selama 2021 adalah sebesar 748 miliar rupiah, yaitu selama kurun waktu 2021 yang sekarang masih berlangsung. Dan untuk proyeksi pendapatan selama tahun 2022 dan 2022 sampai 2024 sesuai kapasitas produksi yaitu 60.000 unit. Dengan proyeksi pendapatan sekitar 1,11 triliun rupiah. Next. Selanjutnya bab 5 penutup. Next nih. Yang pertama kesimpulan, 2 jenis strategi yang digunakan untuk memasarkan produk canggih yaitu specific science marketing dan non-specific science marketing. Marketing performa assessment atau sistem penilaian kinerja pemasaran merupakan salah satu bentuk pengendalian organisasi dengan menggabungkan rutinitas dan prosedural formal. Yang selanjutnya siklus hidup adopsi teknologi atau teknologi adoption life cycle. Pada tahap pertamanya dimulai pada saat produk teknologi pertama yang ingin dibayar oleh setiap pelanggan. Siklus hidup adopsi teknologi ini berisi 5 poin penting yang berbeda yakni pasar awal atau inovator,
Chasm, Bowling Alley, Tornado, dan Main Street Adoption Life Cycle. Yang selanjutnya, motor listrik Gesits mulai diciptakan dengan kerjasama antara Garasindo dan Institut Teknologi 10 November. Pemerintah yang menyadari keberadaan Gesits mendukung pengembangan motor listrik tersebut. Dukungan pemerintah tersebut diwujudkan dengan bekerjasama di bidang produksi, pemasaran, serta operasional antara akademisi, BUMN, dan swasta. Yang selanjutnya, Gesits memiliki segmentasi geografi yakni perkotaan atau urban, laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 25-50 tahun, seseorang yang suka produk pada produk renewable energy dan pecinta ramah lingkungan. Gesits memiliki target pada kota-kota besar dan perkotaan yang memiliki mobilitas yang tinggi. Dari sisi positioning, Gesits berada pada posisi memiliki harga yang cukup di atas, tetapi memiliki keunggulan yang sepadan dan menjadi motor listrik dengan kualitas yang paling unggul dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Selanjutnya, sepeda motor listrik Gesits G1 sudah dapat dipasarkan dan 85% part sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Untuk beberapa komponen elektrikal masih perlu ditingkatkan TKDN-nya dengan kerjasama antara pemerintah, lembaga riset yang meliputi universitas dan BPPT, dan industri. Harga dari motor listrik Gesits ini adalah 28,7 juta untuk yang terbaru dan sudah tersedia di 39 lokasi di Indonesia. Perusahaan ini juga memberikan garansi 3 tahun dan menyediakan after sale service untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang selanjutnya, ada 4 saran yang kami dapat berikan berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan. Yang pertama, peningkatan harga jual dari awal dipasarkan hingga data yang terbaru yaitu 28,7 juta rupiah menimbulkan pertanyaan dan keraguan di benak konsumen karena harga yang berubah-ubah. Jadi konsumen mungkin beranggapan bahwa teknologi yang tertanam pada produk ini mungkin belum seutuhnya atau belum sempurna sehingga mereka masih memiliki keraguan. Jadi sarannya supaya lebih dipercepat untuk proses riset dan pengembangannya. Yang selanjutnya, dalam upaya percepatan penerapan kendaraan non-emisi, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung penjualan kendaraan bermotor listrik dengan cara mengurangi atau membatasi produksi kendaraan dengan bahan bakar minyak atau kendaraan motor konvensional. Selanjutnya, Gesit harus memperluas segmentasi pasarnya, bukan hanya menyasar masyarakat yang tinggal di perkotaan, tapi juga menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan harus merencanakan untuk ekspor atau melakukan invasi ke pasar luar negeri, terutama yang ada di daerah Asia. Next. Berikut dokumentasi kami selama melakukan wawancara dengan Mas Nur Indra Kurniawan, yang merupakan Business Development Staff dari PT ITS Technoscience atau Gesits. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.